tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, Dia kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku, lembah berbunga dan berair sejuk, mana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, Dia kemana juga ku mengikutnya. Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada saat ini dalam pemahaman Alkitab Jemaat. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dengan tema berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita akan mendasari pembacaan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu silahkan mempersiapkan Alkitab masing-masing, membuka dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7 sampai dengan 11. Sebelum membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada petang malam hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati untuk memohon berkat Tuhan. Di dalam kami hendak membaca dan merenungkan, belajar akan firman-Mu ini. Tuntunlah melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami serta melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan pembacaan firman Tuhan dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita dan Bapak Ibu Saudara silahkan menyimak. Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Allah
serta melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku, pada pemahaman Alkitab petang ini kita bersama hendak belajar firman Tuhan dengan tema berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita mengawali PA ini dengan membahas pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan berjalan dengan kebenaran Tuhan? Mari saudaraku, coba kita bersama pahami apa makna kata kebenaran menurut yang kita lihat di sini. Saya akan mengajak kita belajar tentang makna kata kebenaran menurut bahasa Indonesia yang saya browse dari Wikipedia. Kebenaran adalah sesuatu. Saya ulangi, kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara definisi yang saya dapat tentang kebenaran secara umum. Sedangkan pada saat ini kita akan membahas kebenaran yang kita kaitkan dengan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa kata kebenaran adalah lawan dari apa? Ya, betul, kekeliruan. Jadi kekeliruan yaitu yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Sebagai contoh, kalau roda sebuah mobil atau motor bentuknya segitiga, kira-kira bagaimana pendapat ibu bapak saudara sekalian? Ya, kita tahu bahwa kenyataannya yang namanya roda adalah bundar. Karena pengetahuan tidak sesuai dengan objek, maka dianggap keliru. Namun saat dinyatakan bentuk roda adalah bundar dan terjadi kesesuaian, maka pernyataan dianggap benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita memahami kata kebenaran yang dikaitkan dengan eksistensi atau keberadaan Tuhan, maka kata kebenaran tersebut adalah sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka jika kita tidak seturut kehendak Tuhan, apa saja itu Bapak Ibu Saudara? Baik pikiran kita, perkataan kita, dan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan adalah keliru atau hal yang salah. Jadi berjalan dalam kebenaran Tuhan dapat kita pahami atau artikan kita berjalan dengan pemikiran, perkataan maupun perbuatan yang dikehendaki Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus? Yaitu apa yang kita katakan atau kita lakukan belum tentu dan bisa jadi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebagai contoh, kalau kita disakiti orang lain menurut pikiran kita, ya tidak ada salahnya kalau kita membalas menyakiti orang lain tersebut. Ya, menurut pandangan orang atau dunia, ya biar bakpuk, bahasa Jawanya begitu, bahasa Indonesianya ya biar sama-sama, sama sakit, sama rasa. Kalau kita membalas, yaitu hal yang wajar. Namun, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir menurut kehendak Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, tentu kita tahu bahwa kebenaran ketika kita disakiti, dilukai, kita tidak boleh membalas dengan
menyakiti ataupun melukai orang lain. Justru kita harus membalasnya dengan mengasihi. Sebab apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara, dan kita katakan atau kita lakukan, tentu bisa jadi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yaitu tadi contohnya, ketika menurut pemikiran kita, pemikiran dunia, sah-sah saja kalau kita disakiti ya diganti menyakiti, tidak apa-apa. Ibaratnya seperti semut. Kalau semut aja injak, ia akan balas menggigit. Nah Bapak Ibu Saudara, namun bila kita berjalan dalam pikiran kehendak Tuhan, tentunya rasa sakit hati kita akibat perbuatan orang lain tersebut, sekali lagi kita harus membalasnya dengan mengasihi orang itu. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dari Yeskiel pasal 33 ayat 7 sampai dengan 11 merupakan bagian utuh dari kitab Yeskiel pasal 33 ayat 1 sampai dengan yang ke-17 dengan judul perikop tugas Yeskiel sebagai penjaga. Nah, inti firman Tuhan yang kita baca dari kitab Yeskiel pasal 33 secara khusus ayat 7 sampai dengan yang ke-11 ini, yaitu berbicara tentang Yeskiel yang diberi tugas Tuhan Allah untuk apa? Menjadi penjaga bagi Israel, seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-7 saya bacakan untuk kita. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Nah, jika kita memahami kata kebenaran yang Tuhan kehendaki dalam perikop yang kita baca secara khusus dari Yeskiel 33 ayat yang ke-7, sekali lagi mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Mereka tidak boleh berjalan sekehendaknya sendiri, semaunya sendiri. Nah saudaraku, sekalipun bangsa Israel bebal, namun Tuhan sungguh luar biasa mengasihi bangsa Israel, sehingga Tuhan mengutus Yeskiel yang disebut sebagai anak manusia, yaitu memerintahkan supaya Yeskiel mengingatkan bangsa Israel untuk apa? Yaitu bertobat dari perbuatannya yang jahat, yaitu dari cara hidupnya yang mendukakan hati Tuhan. Coba kalau kita perhatikan pada ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Di sana dikatakan, dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inti dari ayat yang kita baca tadi hendak mengingatkan supaya bangsa Israel bertobat dari hidupnya yang jahat. Artinya Tuhan ingin memberikan kesempatan kepada bangsa Israel
Untuk apa? Bertobat dari segala dosanya yang melawan Tuhan, yang menentang Tuhan, juga merugikan orang lain, yaitu sesamanya, sebagai sesama warga negara, sebagai sesama bangsa Israel. Nah, demikian pula Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan memberikan kepada kita kesempatan hidup yang boleh kita jalani pada saat ini. Marilah kita lihat kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini sungguh luar biasa. Tuhan berkali-kali dan Tuhan masih terus memberikan kesempatan kepada setiap kita. Berarti Tuhan sungguh mengasihi kita, sebagaimana Tuhan juga mengasihi umatnya pada waktu itu, yaitu bangsa Israel. Pertanyaannya untuk kita gumulkan bersama-sama, bagaimana caranya supaya kita berkenan kepada Tuhan? Bagaimana supaya kita hidup menurut jalan Tuhan? Satu-satunya cara yaitu kita harus bersikap hidup dalam kerendahan hati. Hanya dengan rendah hati kita akan menyadari bahwa kita itu manusia yang penuh dengan kekurangan, yang penuh kelemahan dan dosa. Sebab tidak ada satupun orang yang sempurna kecuali manusia di dalam diri Kristus Yesus. Bukankah begitu, Bapak Ibu Saudara? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, hanya dengan rendah hati menyadari bila kita ini lemah, penuh kekurangan, namun kita mau berkomitmen, kita mau sungguh-sungguh untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, pertanyaan untuk kita refleksikan, kita jawab baik secara pribadi atau kalau di rumah kita tinggal bersama dengan keluarga kita yang lain, bisa kita diskusikan bersama-sama. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita perhatikan untuk kita renungkan dan jawab adalah sebagai berikut. Ada 4 pertanyaan, ya 4. Yang pertama, benarkah jika kita ini tidak pernah berbuat kesalahan barang sedikit pun? Bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara? Lalu pertanyaan yang kedua, jika kita pernah berbuat kesalahan, terhadap siapa kita pernah berbuat kesalahan atau berbuat jahat tersebut? Silakan Ibu Bapak Saudara renungkan, jawab sendiri. Pertanyaan yang ketiga, bersediakah kita sebagai sesama komunitas persekutuan, sesama anggota jemaat untuk saling mengingatkan supaya tidak berbuat jahat? Tadi kita mengerti Yeskiel yang diberi tugas Tuhan kalau tidak mau mengingatkan dosa bangsanya, ia tidak peduli ketika mereka dihukum Tuhan, maka kesalahan itu tidak hanya ditimpakan kepada bangsa Israel umat Tuhan, tetapi juga kepada Yeskiel yang diberi tugas. Demikian juga kita diberi tugas untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, pertanyaan yang terakhir yang perlu kita renungkan yaitu pertanyaan yang keempat. Beranikah kita untuk meminta maaf terhadap orang yang sudah atau pernah kita sakiti atau kita lukai, baik dengan pikiran kita, merancangkan hal-hal yang jahat, perkataan-perkataan kita,
yang menyudutkan, yang mendiskreditkan, yang memfitnah, dan juga melalui apa yang kita perbuat, yang kita lakukan, sehingga membuat orang lain dipermalukan. Maukah kita meminta maaf atas kesalahan kita ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, niscaya bila kita sungguh hidup menurut kebenaran Tuhan, yaitu apa yang kita pikirkan saja sudah harus benar, menjadi dasar dari apa yang kita lakukan. Kalau apa yang kita pikirkan salah, apa yang kita lakukan, kita katakan pun juga akan salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi apa yang kita pikirkan benar menurut kehendak Tuhan, pasti juga apa yang akan kita katakan itu penuh dengan kedamaian, tidak sembrono, hati-hati kita menuturkan. Dan ketika kita berbuat sesuatu pun dengan penuh perhitungan yang matang, sehingga apa yang kita lakukan itu sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan kesungguhan hati berjalan dalam kebenaran Tuhan yang menjadi patokan hidup kita. Pemikiran, perkataan, apa yang kita perbuat adalah kehendak Tuhan. Jauhi yang jahat, dekati yang baik, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya. Kita masuk dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ialah menguatkan kami, menjadi pengingat bagi kami untuk tetap setia, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami hidup seturut apa yang Tuhan pikirkan, seturut apa yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup yang benar, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi sesama kami, terlebih di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung sampai saat ini. Tuhan, biarlah kami tetap terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu melalui firman Tuhan yang kami dengarkan ini, juga kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah melalui firman-Mu ini kami selalu diingatkan, dikuatkan, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan berkati dalam kami menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Biar seturut dengan kehendak-Mu, tuntunlah melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, pemahaman Alkitab Jemaat sudah usai. Tuhan memberkati.